kembali kepada Qasem. Gel. Sultanım. Lalejar pun datang dan membawa kembali antingnya. Küpeleriniz. Qasem pun sangat senang melihat antingnya telah kembali. İyice temizlediniz mi? Elbette sultanım. Qasem bertanya, apakah kamu sudah membersihkannya dengan sangat baik? Lalejar pun menjawab, tentu saja Sultana, racunnya telah dibersihkan. Kamu bisa menggunakannya. Qasem pun menjawab, bagus, malang sekali. Si Fekar tidak pernah tahu tempatnya. Şivekar nerede duracağını hiç bilemedi. Tampaknya si Fekar dibunuh melalui racun yang telah dibuat di anting itu. Sehingga ketika si Fekar memakai anting itu, ia pun keracunan. Sama seperti jubah bulu yang dulu akan dikirimkan Hurrem pada Mustafa, anak dari Sulaiman. Lagian ya, si Fekar ini nggak kira-kira mintanya. Yang dia lawan adalah orang yang berbahaya. Main-main, ya bayarannya adalah nyawa. Qasem diturunkan dari jabatan aja, tidak terima. Apalagi peninggalan dari suaminya diambil. Ya wassalam. Sıra diğerlerine de gelecek sultan. Haji pun berbicara. Yang lain juga akan mendapatkan apa yang pantas bagi mereka sultanaku. Siapapun yang tidak tahu tempat mereka. Diğer hadsizlere. Kita akan membahas tentang si Fekar. Si Fekar lahir pada tahun 1627. Nama aslinya adalah Maria. Dia berasal dari Armenia. Ayahnya adalah seorang pedagang yang kaya raya. Bagaimana Ibrahim menemukan si Fekar? Jadi, pada tahun 1644, raja memerintahkan untuk mencari wanita yang paling gemuk di Istanbul. Sesuai perintah itu, Maria atau si Fekar pun ditemukan di Üsküdar. Maria pun dibawa ke harem, dan sesuai tradisi, Maria pun diberikan nama baru, yaitu si Fekar, yang artinya genit. Dia memiliki gelar Haseki ke-7. Si Fekar memiliki hubungan baik dengan Cinci Hoja Effendi dan Humasa Sultan. Si Fekar selalu membantu Ibrahim yang memiliki sakit mental, dengan cara menenangkan ketegangan Ibrahim. Atas hal itu, si Fekar memiliki pengaruh yang kuat, dan juga salah satu sultana yang kuat. Pada tahun 1646, si Fekar melahirkan seorang putra dan diberi nama dengan Sesade Cihangir. Namun, sayangnya Sesade Cihangir meninggal saat masih bayi. Si Fekar memang mendapatkan uang pajak dari Damaskus sesuai dengan cerita dalam series ini. Pada tahun 1647, si Fekar bertanggung jawab atas kematian 280 pelayan dan selir. Karena si Fekar menyebarkan rumor bahwa salah satu sultana telah berselingkuh dengan orang asing yang ada di istana. Karena percaya pada si Fekar, Ibrahim menyiksa dan menangkap banyak anggota harem agar mereka menyebutkan nama orang asing itu. Namun itu sia-sia. Tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan sesuatu. Ibrahim yang tidak dapat memperoleh informasi memerintahkan agar seluruh 280 selirnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di Bosporus hingga tenggelam. Ibrahim hanya memaafkan Haseki sultananya saja. Dari peristiwa itu, salah seorang selir berhasil diselamatkan oleh kapal yang lewat. Qasem Sultan sangat marah ketika mengetahui kejadian tersebut dan memanggil si Fekar ke kamarnya untuk makan malam bersamanya. Qasem pun membunuh si Fekar dengan meracuninya. Kemudian, Qasem memberitahukan kepada Ibrahim yang putus asa bahwa si Fekar meninggal karena penyebab alamiah. Namun sumber lain menunjukkan bahwa Qasem tidak pernah meracuninya, di mana si Fekar meninggal di istana lama di pengasingan. Selama hidup, si Fekar Sultana mendirikan beberapa yayasan amal. Si Fekar masuk ke dalam harem pada tahun 1644 di usia 17 tahun. Namun, hanya dalam kurun waktu 3-4 tahun di dalam istana. Di usianya yang muda, dia pun menghembuskan nafasnya, yaitu pada tahun 1647, di usia 20 tahun. Dia dikuburkan di makam milik Ibrahim di Hagia Sophia. Satu lagi, dalam series, dia disebut sebagai Hatun. Namun dalam kenyataannya, dia adalah seorang sultana.
Jadi, kematian Sivekar ini ada dua versi ya. Pertama, Sivekar meninggal di usia 20 tahun, yaitu pada tahun 1648, di mana diracuni oleh Qasim Sultan. Versi kedua, Sivekar meninggal di usia 66 tahun, yaitu di tahun 1693, di mana Sivekar diasingkan ke Istana Lama setelah Ibrahim turun tahta, dan dia meninggal di sana. Jadi, ya terserah teman-teman ya, mau pilih versi yang mana. Oke, kita lanjut kembali ke cerita. Pagi pun tiba. Sofu menghadap kepada raja. Gel. Hünkârım. Bre koca köpek. Melihat kedatangan Sofu yang telah berkhianat padanya, raja marah dan berkata, "Beraninya kamu datang ke hadapanku. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu adalah mata-mata dari Janisari." Sofu menjawab, "Aku hanya melakukan apa yang benar menurut syariat rajaku. Aku datang kemari sebagai duta dari Janisari. Sebagai pengganti Wajar Agung Ahmed Pasha, mereka mendeklarasikanku sebagai Wajar Agung." Ahmet Paşa'nın yerine beni vezir-i azam ilan ettiler. Demek vezir-i azam olmak için Yeniçeri'yi tahrik etti. Mendengar hal itu, raja pun menjawab dengan marah, "Jadi, kamu memprovokasi Janisari agar kamu menjadi seorang Wajar Agung. Apakah begitu? Ketika masalah ini selesai, aku akan memberikannya padamu." Sofu menjawab, "Itu ada di tanganmu yang bisa membuat ini berakhir rajaku." Para Janisari dan ulama telah membuat kesepakatan, di mana mereka menginginkan kepala Ahmed Pasha. Jika kamu tidak melakukannya, maka akan ada kekacauan, dan segalanya akan semakin di luar kendali. Ahmet Paşa'nın kellesini istemekte. Ne yapacaklar? Ibrahim pun bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan melengsarkanku? Kamu tidak setia. Seakan tidak cukup mengkhianatiku, kamu berani datang kemari dan mengancamku. Dan inilah yang dilakukan oleh Ibrahim. Bir de karşıma geçip beni tehdit mi edersin? Hünkârım. Cinci pun berusaha menenangkan Ibrahim. "Rajaku, jangan lakukan apa yang telah kamu lakukan." Ibrahim pun menjawab, "Apakah kamu tidak mendengarnya, Cinci? Tidakkah kamu dengar apa yang dia katakan padaku? Dia telah mengancamku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menutup mataku atas tindakannya?" Alenen beni tehdit etti. Annelerin yaptıklarına göz müyüm saydım? Aman hünkârım. Cinci pun menjawab, "Rajaku, setelah apa yang terjadi tadi malam, Janisari tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Jika pemberontakan meningkat, maka itu akan menyebar sampai ke istana kekaisaran, dan kita semua akan mati. Kita tidak punya pilihan selain memberikan Ahmed Pasha kepada mereka." Yeniçeri istediğini almadan durmaz. Hiçbirimiz kurtulamayız.